Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, namun sebelumnya untuk sahabat Sinau Peteng dipahami dan disimak terlebih dahulu tanda-tandanya ketika rumah kita atau tempat usaha kita itu terkena santet yang menggunakan tanah kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng. Apa kabar sahabat Sinau Peteng? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang sebuah solusi. Jadi sahabat Sinau Peteng, jangan terlalu panik dan khawatir jika rumah kita atau tempat usaha kita itu terkena santet atau ditaburi tanah kuburan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, namun sebelumnya untuk sahabat Sinau Peteng dipahami dan disimak terlebih dahulu tanda-tandanya ketika rumah kita atau tempat usaha kita itu terkena santet yang menggunakan tanah kuburan. Yang pertama, ketika di pekarangan kita, rumah ataupun tempat usaha, atau mungkin di teras, itu terdapat jenis tanah yang berbeda dengan tanah pekarangan kita. Itu yang pertama yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, dampak daripada santet yang menggunakan tanah kuburan itu yang pertama berdampak kepada keluarga. Jadi akan selalu tengkar, baik yang awal mulanya mereka itu merupakan pasangan harmonis, akan selalu ribut, selalu tengkar, padahal yang dipertengkarkan itu adalah hal yang sangat sepele, yang semestinya tidak terjadi pertengkaran, tapi akan melahirkan suatu pertengkaran karena pengaruh dari energi negatif yang ada pada tanah kuburan yang telah disebar di pekarangan atau halaman rumah kita. Selanjutnya, jika itu tempat usaha, maka sudah bisa dipastikan kalau tidak tertolong, maka usaha ini akan mengalami kebangkrutan dan akhirnya tutup. Bangkrut itu bisa jadi karena tidak mendapatkan keuntungan, atau mungkin bangkrut karena barang yang dijual itu tidak laku dijual belikan, walaupun toh harganya itu lebih murah jika dibandingkan tempat-tempat yang lain. Kemudian apa yang bisa kita lakukan jika pekarangan rumah kita atau tempat usaha kita itu terkena santet tanah kuburan? Kemudian bagaimana kita mengetahui apakah itu kena santet atau bukan? Tadi sudah saya jelaskan di awal, apabila di pekarangan kita atau di halaman rumah kita itu terdapat jenis tanah yang berbeda dari pekarangan kita. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian yang bisa kita lakukan, jadi sahabat Sinau Peteng tidak perlu khawatir, ini manualan, artinya manualan, tidak perlu ritualan khusus. Jadi saya rasa sahabat Sinau Peteng sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sapu tua.
atau ada yang mengatakan tombak mata seribu, yaitu sapu yang terbuat dari lidi namun yang sudah tua, yang warnanya sudah kecoklat-coklatan atau kehitam-hitaman. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi dari adanya gangguan santet yang menggunakan tanah kuburan. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Kita hanya cukup menyapu, membersihkan halaman rumah kita atau pekarangan tempat kita ketika pas menjelang maghrib atau pas maghrib. Jadi jangan jauh sebelum maghrib, jam 4, jam 5 jangan. Atau sehabis maghrib itu juga jangan. Jadi pas menjelang maghrib atau pas maghrib itu bisa kita lakukan, kita nyapu, kita bersihkan halaman kita dengan menggunakan sapu tua. Adakah doa yang harus kita panjatkan, kita sampaikan doanya? Ada, niat kita. Jadi niat kita itu seperti apa? Kalau agamanya Islam ya Islam, kalau non muslim ya non muslim, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niat nyapu pekarangan rumah saya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di pekarangan rumah saya. Nah, kotoran-kotoran ini bisa jadi satu, dia kotor karena ulah orang lain yang tidak suka dengan kita, sehingganya menabur sesuatu, atau mungkin seperti apa, atau mungkin emang di pekarangan kita ada makhluk halus yang tinggal di situ. Jadi itu bisa diatasi dengan menggunakan sapu tua. Sahabat Sinau Peteng, ada kalanya rumah seseorang yang terkena santet. Santet itu kan bisa datang yang membawa makhluk halus atau manusia yang datang kemudian masang di pekarangan tempat tinggal seseorang. Jika yang datang bawa santet itu adalah makhluk halus, biasanya ada tandanya. Ketika kita di dalam rumah mendengar sebuah ledakan dari pekarangan kita, dan kita bisa memastikan letak daripada ledakan itu, misalkan di sudut rumah, depan, belakang, atau mungkin di samping rumah. Nah, pas lokasi ledakan itu, walaupun tidak ada bekasnya, paling tidak kita bisa mengira-ngira di sini tempatnya. Itu bisa kita siram menggunakan air yang dicampur dengan garam dapur, bukan garam yang halus, garam dapur, kemudian ditambah dengan daun kelor, baru disiramkan. Jadi untuk sahabat Sinau Peteng, jangan terlalu panik ketika rumah kita biasanya ada teman kita, sahabat kita, saudara kita mengatakan rumah kita itu terkena guna-guna, terkena santet dan lain sebagainya. Jadi sikapi itu semua dengan tenang, jangan khawatir, kemudian laksanakan apa yang bisa dilakukan sebagai solusi daripada permasalahan yang dialami. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah, tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.